Nabi Muhammad itu tidak bermarifat lagi. Karena apa? Sekutulah dengan Tuhannya jadinya. Kenapa? Karena ilallah itu ya Muhammad. Yang bernama Allah itu ya Muhammad. Allah tuh nama zat, Muhammad tuh sifat. Sifat dan zat tuh nggak bisa dipisahkan. Ya Allah, ya Allah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau nggak boleh, nggak bisa difoto, dilukis? Kenapa? Bahkan di film pun seorang tokonya nggak berani orang. Kenapa nggak bisa? Apa beliau nggak punya bayangan nggak, sehingga nggak bisa dilukis, nggak bisa difoto? Atau karena alasan yang dulu nggak ada, zaman dulu nggak ada foto? Karena beliau itu tutup dengan nur. Itulah nurnya beliau itu, sehingga menutupin bayangan jasad beliau. Penuh dengan nur, nurun ala nurin. Kurang ajar kita kalau kita bisa melukis beliau itu. Coba kalau seandainya ada pertanyaan, bagaimana makrifatnya Nabi Muhammad? Mbak jawab. Kalau kita bilang Nabi Muhammad SAW tidak bermakrifat lagi, ada yang bantah nggak? Dan saya punya alasan. Nabi Muhammad itu tidak bermakrifat lagi. Karena apa? Sekutulah dengan Tuhannya jadinya. Kenapa? Karena ilallah itu ya Muhammad. Yang bernama Allah itu ya Muhammad. Allah tuh nama zat, Muhammad tuh sifat. Sifat dan zat tuh nggak bisa dipisahkan. Bisa sifat dengan zatnya dipisahkan kan enggak? Bayang-bayang itu berpisah dari yang punya bayang-bayang. Sekutulah dia, beliau dengan Tuhannya. Berarti kalau kita bilang bermarifat, itulah nur yang saya bilang tadi. Bagaimana kita bisa menggambarkan beliau, melukis beliau? Wajah beliau gagah, jenggot, aku pernah nampak beliau dalam mimpi, begitu. Itu pandangan pikiran kita atau pandangan nur kita dengan memandang nur? Coba jawab. Kalau ada orang yang pernah mimpi beliau itu datang, beliau berjenggot, gagah, berarti bisa melihat wajah beliau. Yang memandang itu nur kita, otak kita, apa memandang nur dalam kolbu kita, mata hati kita memandang nur? Atau sugesti kita? Ada pula lagi yang bilang, oh, Rasulullah aku mimpi, aku didatangi Rasulullah ketika aku sakit, ku ajak minum kopi, nauzubillah min zalik. Makanya ketika kita bermimpi dengan Rasulullah, nggak bisa dibilangkan sama orang banyak, kecuali ya beliau, ada seorang guru ceritalah kepada muridnya. Bagaimana mungkin kita bisa menceritakan nur? Jadi zat itu tidak bisa pisah dari sifat. Sifat tidak bisa berpisah dari zat. Hayat itu ya hayun. Hayat itulah dicurahkan untuk sifat kepada ruh yang dititipkan ini, yang diutus untuk menghidupkan manusia-manusia ini. Maka kalau nanti sifat-sifat itu kembali kepada zatnya, bisa nggak kita hidup? Enggak, mati. Bisa nggak melihat? Tidak. Basar udah kembali kepada basirun. Sama kembali kepada sami'un. Ilmu kembali kepada alimun. Kodrat kembali kepada kodirun. Irodat kembali kepada muridun. Mana kita manusia? Nggak ada. Bagaimana mungkin kita menceritanya seperti yang saya bilang tadi, penegasan ini ya. Menceritakan ketika kita mimpi Rasulullah datang kepada kita, menceritakan nur. Kita ceritakan pula ciri-ciri beliau. Bawa tasbih lagi. Hai hambaku, adapun aku tidak lemah.
dan Muhammad di dalam Rasulullah. Rasulullah di sini maksudnya pesuruh Allah. Adapun yang bernama Muhammad itu adalah Allah. Apa arti Muhammad? Supaya lebih jelas lagi, supaya nggak salah kaprah, supaya nggak cerita halu-halu kita. Arti Muhammad itu apa? Muhammad itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Terpuji. Yang terpuji siapa? Yang terpuji Allah lah. Makanya pantas kalimat yang bernama Muhammad itu adalah Allah. Muhammad yang terpuji. Yang terpuji itu ya Allah. Kajinya di situ. Bukan berarti pengertian Nabi Muhammad bin Abdullah itu ngaku anak Allah, enggak ke situ larinya. Arti Muhammad itu, hakikat Muhammad itu yang terpuji itu ya Allah. Maka kita nggak bisa kenal kepada Allah kalau kita belum kenal kepada Allah. Nggak bisa kenal kalau kita nggak kenal kepada diri sejatinya kita. Kita nggak bisa kenal diri sejatinya kita kalau kita nggak kenal dengan diri kita. Kita nggak bisa kenal dengan diri kita kalau kita belum kenal kepada kolbu. Dan kita tidak bisa kenal kolbu kalau kita belum tahu penyakit-penyakit kolbu itu. Itu jalannya, itu prosesnya. Kenapa? Yang mau dilalui itu yang suci-suci. Muhammad yang terpuji menuju kepada Allah yang maha suci. Bagaimana kita bisa membawa diri kita yang kotor untuk menghadap Allah yang maha suci? Apakah cukup dengan istinja johir, wudhu johir, sholat johir, mandi junub johir? Enggak. Yang sampai kepada itu batinnya yang bersih, bukan jasadnya. Jasad hancur. Maka pantaslah ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu sampai terus menjumpai Allah. Kenapa nggak hancur? Nur. Nurun ala nurin. Kenapa malaikat Jibril nggak mampu? Takut terbakar. Karena malaikat Jibril itu nurnya itu percikan dari insan. Insan percikan dari Nur Muhammad. Bahkan Rasulullah membuka sandalnya, pakai aja kata Allah, pakai aja. Malah mereka senang nih, langit-langit nih, alam ini senang menunggu sandalmu engkau pakai, wahai Muhammad, wahai kekasihku. Mereka menunggumu, sandalmu itu suci. Sandalmu sandalku juga kata Allah. Lain dengan Nabi Musa, ketika mau masuk bukit terus Sinai suruh buka. Ini supaya cerita kita nggak halu maksudnya. Karena banyak cerita hakikat pun cerita hakikat yang halu. Salah-salah. Jangan lagi kita bilang, kalau udah sampai begini penjelasannya, jangan bilang jatku adalah jat Allah. Muhammad itu adalah Allah. Oh, salah, bukan begitu kalimatnya. Itulah sufi yang jahil. Hakikat yang jahil begitu. Jangan sampai salah-salah. Mana bisa jatku adalah jat Allah? Hancurlah. Manunggal itu bukan berarti Allah kerasukan manusia. Makanya Siti Jenar juga itu kajinya itu bukan manunggal kolo gusti, kajinya itu sama semua torikot, fana wal bako, panah wal bako, bukan manunggaling. Karena Siti Jenar juga orang torikoh, berguru kepada Syekh Nurjati. Karena Syekh Nurjati itu pamannya Siti Jenar, sepupunya ayahnya Siti Jenar. Dan matinya beliau itu bukan di Penggal, sujud di Masjid Agung Cirebon pada waktu sholat tahajud. Mana di Penggal lagi. Arti di Penggal itu begini maksudnya. Allah lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Itu tafsirannya dari situ. Tapi saya nggak menjelaskan sekarang gitu. Besok aja.
besok insya Allah. Allah lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Hai Muhammad, apabila umatku bertanya, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Jadi artinya orang yang sudah bermakrifat tuh, ketika dia berani mengatakan hasil makrifatnya, terpenggallah dirinya, itu maksudnya. Bukan berarti Allah tuh kemasukan di sini, ini di badan kita, bukan. Manunggaling gitu, bukan begitu pengertiannya. Sebelum mati. Nah, kalau kita garis dalam syariatnya, Allah lebih dekat daripada lehermu sendiri, itu maksudnya supaya bahwa Allah pasti mengawasimu, begitu. Allah mengawasimu, muraqabah, saling awas mengawasi. Dalam tasawufnya, awas mengawasi, saling pandang memandang, akrab, akrobu. Mau akrab kepada Allah, akrabilah Rasulullah. Mau akrab kepada Rasulullah, akrabilah wali Allah. Mau akrab kepada wali Allah, akrabilah mursyid. Itu ke situ, karena mursyid itu gerbang makrifat, makrifat Rasul. Rasul itu gerbang makrifat Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau bisa langsung ke sono sendirian. Tanpa rekomendasi Rasulullah enak banget kita. Di sini kira-kira agak sedikit jelas ya, paham ya? Mudah-mudahan paham ya, dipahami. Insya Allah paham, Abah, lanjut. Insya Allah. Jadi yang dimaksud al-insanu sirri itu, insan itu adalah rahasiaku, wa ana sirruhu, aku dah rahasianya, itu ya Muhammad itu. Insan itu bukan manusia, walaupun dalam tata bahasa itu insan itu manusia. Tapi insan dalam tata tasawuf, ketika kita sudah cerita tentang nurun ala nurin, cerita Muhammad tentang pengenalan kepada Allah dalam tasawuf, insan itu ya alif sin nun, alif nun. Nggak ada manusia di situ, semuanya nur di situ. Insan lah namanya. Makanya insan itu rahasia Allah. Allah yang mengatakan dalam hadis qudsinya, dalam hadis qudsi, al insanu sirri, manusia itu adalah, insan itu adalah rahasiaku. Di mana letak rahasianya? Ya di Muhammad. Di mana letak Muhammad? Dia di ruh yang kudus, yang tidak mengenal tempat, tidak di luar, tidak di dalam jasad. Sifat, cuma sifat. Insan itu alif, insan itu alif nun sin, alif nun. Alif itu ana Allah ahad. Siapa Allah itu? Ya nur, nun. Nunnya siapa? Nun Yasin, Yasin. Siapa Yasin? Ya Muhammad. Yasin, wahai Muhammad. Maka kalau sudah yang terpuji itu adalah Allah, insan itu dalam rahasia Allah, Allah adalah rahasia manusia, insan, maka mesrah, ya, mesrah. Menyatu dengan wujud. Maka ketika makrifat itu lenyap, terdapatlah terang menderang yang tidak terhingga, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke hadapan, dan ke belakang. Tiada kesudahan. Artinya itu ya tidak bertempat, tidak mengenal ruang waktu. Gimana kita bisa menceritakan itu? Bagaimana mungkin kita bisa menceritakan makrifat itu? Yang kita ceritakan itu perjalanannya, bukan makrifatnya. Maka pantas
Dalam firman Allah mengatakan begini, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mengasihi. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini pertanyakan dan jawab kita masing sendiri. Kalau begitu, benarkah kita umat Muhammad dan mengikutinya? Bagaimana jawabannya? Kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Ting, ting. Kalau saya katakan Nur Muhammad dan Nabi Muhammad, apa artinya itu? Rahasia di dalam rahasia. Kalau udah katanya rahasia di dalam rahasia, berani lagi kita mengungkapkan rahasia kepada orang banyak. Maka istilah ibarat yang kita ambil adalah bagi orang-orang sufi, kita percuma mengalungkan mutiara di leher seekor binatang. Kenapa? Karena sia-sia. Paham itu maksudnya? Kalaupun kita ungkapkan rahasia itu, percuma. Kalaupun diceritakan, bagaimana seekor hewan itu bisa mau dengarkan kita? Betul. Kalaupun kita ceritakan yang bukan ahlinya ataupun kepada orang yang nggak mau untuk mengenal dirinya, ya sama itu. Kita ceritakanlah itu tentang cerita menuju ke marifat kepada orang yang anti marifat ataupun orang nggak kepingin dengan marifat. Yang penting sholat, penting ngaji, Ustaz. Yang penting cikir, bis nggak apa-apa. Yang penting dia nggak peduli dengan bagaimana supaya zikir, merasakan penikmatan, bukan hanya sekedar hanya menyebut namanya, tapi benar-benar masuk ke dalam apa yang kita sebutkan. Gak ada keinginan dia seperti itu, misalnya. Kan percuma kita ceritakan rahasia itu. Dicemooh adanya cuma. Nah, yang timbul adalah fitnah, cemooh, Bid'ah. hinaan. Ya begitu. Memang begitu dia hukumnya. Bid'ah. Bid'ah lagi. Bid'ah. Kafir. Nah, tentang Nur Muhammad, teman-teman bisa buka DVD saya yang saya sematkan. Itu nanti dibuka, diulang-ulang itu. Tentang hakikat Nur Muhammad kita udah cerita. Lantas apa hubungannya dengan Nur Muhammad tuh dengan diri Nabi Muhammad? Dan apa pula hubungannya dengan diri kita sebagai manusia? Apa hubungannya Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad? Dan apa hubungannya dengan diri kita? Maka kalau kita tarik ke dalam pelajaran bab ilmu hakikat dan makrifat, jelas kita kan sudah kita kaji ya beberapa kali tentang Nur Muhammad dan Nabi Muhammad itu. Kita udah cerita pembedaan-pembedaannya. Kalau kita tarik ke situ, ya Nabi Muhammad dan Nur Muhammad itu ya jelas berbeda sama sekali. Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia yang sama seperti kita. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang sama seperti kita. Yang punya ayah namanya Abdullah. Ibunya Ibunda Aminah. Lahirnya beliau di Mekah.
makam beliau di Madinah. Tetapi kalau kita sudah masuk kepada bab hakikat Nur Muhammad, adalah cahaya atau ruh, jiwa yang tunggal, jiwa-jiwa yang terpuji. Maka hakikat Nur Muhammad itu ada di dalam diri tiap-tiap manusia. Dan Nur Muhammad itulah yang ada di dalam diri kalian semua. Dan juga ada di dalam diri para nabi Allah, para rasulnya, dan para wali-wali Allah. Subhanallah. Nur Muhammad itu hanya ada satu. Subhanallah. Namun ada di dalam diri semua umat manusia. Kalau kita mau berpikir dengan akal pikiran kita gak nyampe, bingung, pusing, pening, maka untuk mengetahui ini, carilah, belajarlah kepada guru mursyid yang tersembunyi. Belajar dengan cara sembunyi-sembunyi, supaya dibukakan dalam diri kita. Karena hanya mereka yang dapat rekomendasi dari Rasulullah sampai kepada pemahaman. Lalu, apa hubungannya antara Nur Muhammad dengan diri Nabi Muhammad? Agak ngegas sedikit. Diri Nabi Muhammad itu batinianya sudah bersambung atau usul ataupun hancur lebur di dalam hakikat Nur Muhammad. Diri Nabi Muhammad batinianya sudah bersambung atau usul lebur di dalam hakikat Nur Muhammad. Atau secara tegas, Nabi Muhammad itu adalah tajalli sempurna daripada Nur Muhammad. Tajalli sempurna daripada Nur Muhammad. Sedangkan kalau di diri manusia pada umumnya batinianya itu masih putus. Kenapa? Sebabnya itu masih terselimuti oleh hawa nafsu. Apa pakaian dari Nur Muhammad itu? Adalah jamal, keindahan. Apa maksudnya? Keindahan akhlakul karimah. Nah, yang sebenarnya Nabi Muhammad yang ada di Mekah itu wujud lahiriah saja. Demikian juga sama dengan para nabi yang lainnya maupun wali-wali Allah. Semuanya itu tiada lain adalah tajalli daripada Nur Muhammad. Maka oleh sebab itulah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya dirinya diutus hanya untuk memuliakan dan menyempurnakan akhlak manusia. Itulah sejati diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebenar-benarnya adalah untuk mengembalikan manusia kepada kemurnian fitrah dasarnya. Apa maksudnya? Mengembalikan agar wusul dan bersambung kembali, lebur, hancur kepada Nur Muhammad. Berjalan ya, kita ajak berjalan dulu
Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ia ditugaskan untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Apa fitrah kita? Yaitu tadi usul, bersambung kembali. Lantas bagaimana supaya bisa usul? Ya itu tadilah bermursyid, dibukakan. Bai'ah itulah dibukakan supaya nyambung. Kenapa begini? Ya karena hanya Nur Muhammad saja yang dapat mengenal Allah. Jadi jangan sok kita yang mengenal Allah. Nur Muhammad itulah yang mengenal Allah. Itulah tujuan akhirnya yang hendak dicapai agar dapat menjadi Muhammad secara hakikatnya dan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini kalau udah kita masuk lah, kita ibarat aja, bukan kita sudah kenal lah kepada Nur Muhammad, kepada Muhammad, matilah, keluar dari jasad nih, semua jasadnya bernur. Masih mau lagi malaikat nanya kita dalam kubur, ma rabbuka? Dia mau nanya sama siapa? Malaikat tuh mau nanya sama siapa? Mungkar Nangkir itu kira-kira mau nanya sama siapa dia? Apa mungkin malaikat itu nanya sama Muhammad? Sedangkan malaikat itu tercipta dari Nur Muhammad. Gak punya adab lah malaikatnya berarti. Nah, agar kita menjadi Muhammad itu secara hakikat ya yang kita ceritakan ini, ataupun makhluk yang terpuji, Muhammad tadi ya, yang terpuji, itulah insan yang kamil, yang sempurna, yaitu kembali kepada fitrah dasar penciptaan manusia, usulnya. Maka sesungguhnya syafaat yang sejati itulah sebenarnya selawat yang sejati itu. Kadang-kadang banyak di sekitar kita itu salah persepsi. Kadang-kadang mereka ini seakan-akan ingin ngikutin, membabi buta 100% lahiriahnya Nabi Muhammad SAW dengan berpakaian yang ala Arab. Maaf ya, ala Timur Tengah, berjanggut panjang, tanpa berkumis, bersorban, berjubah, dan lain-lain. Nah itu yang bersifat lahiriah saja yang dilihat. Padahal tujuan Nabi diutus adalah untuk menjadikan kamu seorang Muhammad secara hakikatnya, menjadi makhluk yang terpuji dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti disuruh ngaku aku Muhammad. Lain lagi nanti ceritanya itu. Bukan ke situ arahnya. Kalaupun kita mau jadi Muhammad atau semua seperti Muhammad, ya nggak mesti harus bernama Muhammad. Ya pada hakikatnya boleh dinamakan apa saja, asalkan artinya baik, bagus, kalau mau namakan anak. Karena perkara yang paling penting adalah sikap dan perilaku kita yang harus belajar kita untuk mencerminkan Muhammad yang terpuji. Hari ini kita kan memang mungkin kan memang nggak mungkin lagi sih. Zaman sekarang ini kan tidak bisa lagi melihat Nabi Muhammad SAW karena beliau sudah wafat, ya kan? Tetapi kita masih bisa bertemu para Muhammad yang lainnya secara hakikat.
Tadi dari bahas ya, maksudnya para Muhammad itu yang terpuji itu tadi ya. Manusia-manusia yang terpuji akhlaknya, sikapnya. Nur Muhammad itu masih ada sampai sekarang. Kalau nggak ada Nur Muhammad, gelap nih dunia ini, alam ini. Agar kita semua dapat melihat dan menjadi saksi, bersahadat bahwa Nur Muhammad itu ada dan nyata. Mereka adalah cahaya penerang bagi seluruh kehidupan ini. Untuk akhir zaman ini, bukan untuk menasihati, tapi saran saja, buat aja saran ya. Carilah para guru mursyid yang sanadnya, yang benar-benar sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti ada satu darah secara jasad. Silakan mencari guru duniawi, tapi yang paling penting adalah cari guru mursyid yang dapat membuka diri kita, mengenalkan diri kita, kepada Rasulullah, kepada Nur Muhammad, dan sampai kepada Allah. Selagi kita masih bersandarkan diri kepada yang bersifat duniawi, bersandar kepada guru-guru yang bergelar, berpangkat, berharta, ramai jamaahnya, pengikutnya, banyak pujiannya, maka disitulah kita akan terperangkap dan keliru di dalam ilmu Allah yang seluas lautan terbentang ini. Kita sekarang ini kan pandangan dengan pandangan johir, kalau boleh jujur. Tapi kita jarang sekali untuk mencari guru mursyid yang benar-benar wali mursyid untuk mengenalkan diri kita. Di akhir zaman ini kita seperti diajarin untuk keras, untuk membenci, untuk saling menghujat. Tidak berusaha diri kita untuk mencari bagaimana guru mursyid yang mengenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, kepada Allah. Kita hari ini tandus, gersang, sehingga kita yang di akhir zaman ini bisa dibilang rata-rata mati rohaninya. Maka guru mursyidlah yang bisa mampu menghidupkan rohani kita selagi kita berusaha bersungguh-sungguh mencari jejak mereka. Itulah banyak guru-guru mursyid kita itu sembunyi atau disembunyikan oleh Allah. Salah satunya karena mereka tidak mau bersaing dengan guru-guru dunia, dan demi menjaga amanah dan benih ketenangan hati para wali Allah itu, hati mereka hanya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai biarkan nurani kita itu gersang. Mau sampai kapan?
kita memikirkan dunia ini. Mau sampai kapan kita biarkan gersang rohani kita tidak kita buka untuk berusaha untuk mencari guru mursyid atau berdoa kepada Allah istikharah supaya kita ditemukan oleh guru mursyid yang membimbing kita membuka jalan ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ditemukan oleh guru mursyid, para wali Allah yang dapat memberikan membimbing jalan. Kenal dan kita tahu, mengetahui, disambung batinia kita untuk sampainya kita kepada mengetahui Nur Muhammad, dan sampailah kita akhirnya kepada wusul yang sebenar-benarnya wusul, kenal kepada Allah, insan yang kembali kepada Tuhannya. Mau sampai kapan kita gentayangan? Kalau di dunia ini kita masih gentayangan, masih hidup, apalagi nanti kalau kita sudah keluar dari jasad ini, kita akan nggak tahu kembali, nggak tahu jalan pulang. Mau kemana kita pulang? Karena kita masih tertutupi dengan hawa dan nafsu. Di akhir zaman ini, kita seringkali seakan-akan kita diajari seperti yang kita ungkap tadi. Seperti diajari untuk kebencian, hujatan, tandingan. Gak berusaha kita bagaimana kita untuk usul kembali kepada fitrah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abar Ruhi. Assalamualaikum ya Ahmad Ruhullah. Assalamualaikum ya Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usia 40 tahun ke atas sudah waktunya kita duduk. Jangan main-main lagi. Jangan bermain-main lagi. Selawatlah yang benar. Ibadahlah yang sungguh-sungguh. Berzikir, benar-benarlah untuk mencapai benar-benar hakikat dari mengingat kepada Allah. Berselawat dengan sungguh-sungguh agar tersambung insan nur kepada Muhammad sampai kepada nurun ala nurin. Ayo terus kita berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam ya salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Ahmad Ruhullah.
Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Salam, salam, salam ya Ahmad Ruhullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Azamkan dalam kolbu kita, tutup mata, pegang hati kita, dada kita dengan tangan kanan. Ikuti. Azamkan walaupun lisan mulut kita yang berselawat, tapi ajamkan, rasakan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Pegang dada kita dengan tangan kanan sambil menutup mata. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Selamat ini saya ijazahkan buat siapa yang mengamalkan. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus beri salam kepada Rasulullah. Beri salam kepada Rasulullah sampai kau mendengar jawaban Rasulullah. Beliau akan menjawab, wa alaika minni ya ummati. Alaika minni salam ya ummati. Terus
Terus beri salam. Beri salam. Tutup mata. Peluk kami, wahai Rasul.